Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke sobat, jumpa lagi di channel Kak Yok, channel kesayangan kita semua. Oke, jadi pada video kali ini saya akan memberikan sebuah tips ya, bagaimana caranya untuk mengatasi pembelian koin yang gagal di dalam aplikasi KuCoin. Oke, nah jadi mungkin di sini di antara kalian ada yang mengalami kegagalan ya pada saat ingin melakukan pembelian koin atau aset kripto di dalam aplikasi KuCoin. Gagalnya itu seperti apa? Nah, jadi gagalnya itu adalah kalian di sini padahal sudah memiliki yang namanya saldo USDT sobat ya, atau nilai saldo untuk melakukan pembelian koin di aplikasi KuCoin. Namun pada saat kalian ingin beli itu bacaannya malah saldo tidak cukup ya. Nah, jadi bagaimana nih untuk mengatasinya? Oke, nah jadi buat kalian di sini sobat yang baru bergabung di channel ini, sebelumnya jangan lupa kalian untuk klik tombol subscribe. Dan jangan lupa juga kalian nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian di sini tidak ketinggalan jika saya upload video terbaru di channel ini. Oke sobat, tidak usah berlama-lama lagi dan sekarang mari langsung aja kita simak ke videonya. Oke, nah jadi di sini untuk langkah awalnya silakan kalian buka terlebih dahulu aplikasi KuCoin. Nah, buat kalian di sini, jika ingin registrasi akun KuCoin, kalian bisa langsung aja klik link tautan yang ada di dalam deskripsi video saya ini. Oke, nah jadi di sini kita akan mencontohkan untuk melakukan pembelian Coinbase, sobat ya. Oke, kita pilih aset dulu dan kita cek pada bagian tab utama. Nah, di sini bisa kalian perhatikan, sobat ya. Di sini saya memiliki 31,6 USDT atau setara dengan Rp481.000, sobat ya. Oke, langsung aja kita pilih pasar dan kita pilih price USDT. Lalu kita pilih pada bagian beli. Nah, di sini saya akan membeli 100% sobat ya, menggunakan seluruh saldo USDT yang saya miliki. Oke, kita pilih pada bagian persentase yang 100%. Nah, yang terjadi adalah saldo tidak cukup sobat ya. Nah, ini dia. Kenapa di sini nggak cukup ya? Padahal di sini kan kita memiliki yang namanya saldo USDT senilai 31 USDT. Tapi pas saat beli itu saldo tidak cukup. Nah, jadi solusinya itu adalah silakan kalian transfer terlebih dahulu sobat ya, saldo yang ada di dalam akun utama ke dalam saldo perdagangan sobat ya, atau saldo berdagang. Biasanya sih lebih singkatnya dinamakan akun spot sobat ya. Ini akun utama, terus yang ini akun spot ya, atau akun perdagangan. Nah, cara transfernya bagaimana? Nah, jadi untuk cara transfernya itu sangat mudah sekali sobat ya. Silakan kalian pilih pada bagian menu transfer ini. Oke. Nah, di sini kita pilih koin mana yang akan kita transfer sobat ya. Karena di sini kita akan menggunakan USDT sobat ya. Jadi kita pilih yang USDT. Oke, kita pilih USDT sobat ya. Nah, di sini pastikan kalian untuk darinya itu adalah akun utama. Dan untuk ke-nya itu adalah akun perdagangan. Jadi dari akun utama ke dalam akun perdagangan sobatnya. Nih, kalau misalnya kebalik seperti ini, tinggal kalian klik saja pada bagian sini ya. Pastikan akun utamanya itu adalah di bagian atas ya. Nah, jadi pastikan akun utamanya ini di bagian atas. Dan akun perdagangannya itu di bagian bawah sobat ya. Nah, jadi seperti itu sobat ya, jangan sampai terbalik. Oke, setelah itu di sini kita bisa tentukan jumlah USDT yang akan kita transfer ke dalam akun perdagangan atau akun spot namanya. Nah, karena di sini saya akan mentransfer semua saldo USDT saya sobat ya ke dalam akun perdagangan, langsung aja di sini akan saya pilih yang semua. Nah, jadi di sini nominalnya itu adalah 31,6 USDT sobat ya. Namun jika kalian di sini hanya ingin mentransfer 20 USDT saja sobat ya, silakan kalian tulis manual yaitu 20 USDT. Maka nanti yang akan kalian transfer itu adalah 20 USDT sobat ya ke dalam akun perdagangan. Kalau pengen semua langsung aja kalian pilih pada bagian semua. Nanti akan tertotal seluruh saldo USDT yang kalian miliki di akun utama kalian sobat ya. Oke, setelah itu langsung aja kita bisa pilih pada bagian konfirmasi. Transfer selesai sobat ya. Nah, sekarang saldo yang ada di akun utama itu sudah hilang sobat ya. Bukan hilang sih, dia berpindah ya, berpindah ke dalam akun perdagangan. Tuh ya, dia pindah ke sini. Tuh kan, USDT-nya masuk ke bagian akun berdagang atau akun spot sobat ya. Nah, ini dia 31 USDT sobat ya, atau setara dengan Rp481.000.
Nah, jadi seperti itu sobat ya untuk cara mentransfer koinnya atau transfer saldo ya. Nah, di sini silakan kita coba lagi sobat ya untuk melakukan pembelian koin Braze-nya. Oke, kita pilih Braze dan kita pilih beli. Nah, kita pilih jumlah persentasenya. Tuh, sudah bisa ya. Nah, di sini kalau kita beli sekarang ya, ketika kita membeli koin Braze ini di harga yang sekarang ini sobat ya, yaitu di harga 0,006718 rupiah sobat ya. Itu dia kenanya 31 USDT, dapatnya itu adalah 71 juta koin Braze sobat ya. Kalau kalian belinya di harga yang sekarang ini. Nah, sekarang di sini bisa kalian perhatikan sobat ya, sudah bisa melakukan pembelian tuh ya. Sudah bisa kita pilih untuk jumlah persentasenya. Tadi kan gagal ya karena saldo tidak cukup. Karena saldo kalian itu belum kalian transfer ke dalam akun berdagang. Nah, di sini saya akan beli semua saja sobat ya. 31,6 USDT, dapatnya itu sekitar 71 jutaan ya. Oke, langsung aja kita pilih beli Braze. Dan kita masukkan sandi perdagangan kita sobat ya. Oke, Anda telah berhasil memesan. Nah, jadi seperti itu sobat ya, bagaimana caranya untuk mentransfer koin dari akun utama ke dalam akun perdagangan. Nah, jadi kalau kalian di sini jika ingin melakukan pembelian aset kripto di dalam aplikasi KuCoin, pastikan kalian saldonya itu sudah ditransfer ke dalam akun berdagang sobat ya, atau akun spot. Oke, jadi seperti itu. Oke sobat, jadi saya rasa cukup sekian dulu ya untuk informasi yang dapat saya berikan pada video kali ini. Dan semoga saja video ini bisa bermanfaat buat kita semua sobat ya. Oke, jadi saya rasa cukup sekian dulu sobat ya untuk video kali ini. Dan untuk kurang lebihnya di sini saya mohon maaf dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.